Hari ini saya bersama dengan atlet ya lari yang berhasil. Tentu untuk mencapai keberhasilan itu perlu berjuang. Jadi saya akan ketemu langsung dan akan bertanya bagaimana untuk mencapai suatu keberhasilan. Nah, ini sangat penting. Ya. Baik, di samping saya ada Pak Edi. Ya, selamat datang Pak Edi. Ya, oke. Silakan Pak Edi bisa disampaikan kepada kita latar belakangnya, bagaimana Pak Edi bisa menjadi olahragawan yang memberikan prestasi yang luar biasa. Ini penting bagi anak-anak muda. Ya, silakan Pak Edi. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Perkenalkan, nama saya Imade Edi Septiawan. Ya. Saya di sini seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, saya adalah seorang atlet di bidang olahraga atletik dengan nomor spesialisasi lari 400 meter. Lari. Saya asli dari Bali, kemudian dari Denpasar. Nah, terkait dengan awal mula saya terjun di bidang atletik ini, yaitu mulai dari kelas 3 SMP. Itu awal mulanya saya jadi OSIS. Ketika saya menjadi OSIS tersebut, saya disuruh sama guru pembina untuk mengawasi anak-anak yang mengikuti ekstra atletik. Itu kalau tidak salah itu tahun 2004-2005. Itu awal mula saya pertama kali terjun menekuni bidang atletik lah. Jadi sembari saya menjadi OSIS, sambil menunggu anak-anak ekstra atletik, saya jadi tertarik. Kok sepertinya enak ya olahraga ini. Akhirnya saya ikut mencoba sampai akhirnya betul-betul tertarik di dunia atletik. Sebelumnya dari SD memang saya sudah sangat aktif sekali berolahraga. Bidang olahraga yang saya tekuni dari awal itulah bola voli. Kemudian setelah bola voli ada karate, kemudian sempat juga silat di bersih diri, kemudian ada juga di sepak bola. Tapi ketika saya di kelas 3 SMP ini menjadi OSIS dan mengawasi ekstra atletik, saya jadi lebih tertarik untuk mengikuti olahraga atletik. Nah, dari sana awal mulanya saya mengikuti olahraga atletik sampai seterusnya berlanjut sampai sekarang ketika saya sudah memiliki pekerjaan menjadi seorang guru. Ya, olahraga ini terus saya tekuni dari SMP, kemudian SMA, di bangku kuliah sampai sekarang bekerja. Kemudian terkait dengan prestasi yang pernah saya raih, ya, prestasi tertinggi yang pernah saya raih itu adalah juara 3 nasional. Juara 3 nasional, wah luar biasa ini Pak Edi. Nomor lari estafet, Pak Edi ya, lari estafet 4x400 meter itu tahun 2012 pada kejuaraan nasional Jatim Open yang bertempat di Gelora Delta Sidoarjo. Kemudian untuk level daerah sekelas Porprov, sampai saat ini saya sudah memiliki 6 medali emas di level Porprov dengan 4 nomor medali yang berbeda. Ya. Kalau bisa saya sebutkan nomor yang paling saya sering dominasi dari Porprov itu adalah nomor lari perseorangan, lari 400 meter, itu saya punya 2 medali emas. Kemudian nomor lari estafet nomor bergu, estafet 4x400 meter, juga saya punya 2 koleksi medali emas Porprov, dan juga estafet 4x100 meter. Nomor bergu juga di Porprov, itu saya ada 1 medali emas, dan lagi 1 estafet 400 medley. Itu juga 1 medali emas. Jadi total secara keseluruhan saya memiliki 6 medali emas Porprov. 6, luar biasa. Ya. Dalam meraih medali ini tentunya saya tidak segampang membalikan telapak tangan. Banyak proses yang saya lewati, banyak waktu yang saya buang, kemudian banyak tenaga yang juga saya habiskan. Jadi waktu, tenaga juga Pak Edi ya. Tentunya biaya juga. Biaya juga, jangan lupa biaya. Ya. Oke, dalam prosesnya itu saya berkali-kali jatuh bangun, berlatih, kemudian juga sempat mengalami keterpurukan dalam hal mengalami cedera yang lumayan sempat cedera parah lah. Yang pertama itu saya pernah mengalami cedera hamstring yang sampai membuat saya berpikir untuk berhenti berlari, tapi karena motivasi dari rekan saya yang bernama Sanggar Kamlasi, saya jadi lebih bangkit lagi.
Jadi setelah itu terus saya mengalami proses mengorbankan waktu, biaya, sembari juga menjalani pendidikan, Ya. kemudian sembari juga menjalani pekerjaan karena saya sudah bekerja, dan juga sekarang karena saya sudah berkeluarga, mengorbankan sedikit waktu berlatih demi mencapai prestasi. Tetapi tanpa melupakan tugas utama saya. Ketika saya jadi pelajar, saya tidak melupakan apa itu belajar. Ketika saya jadi mahasiswa, saya juga tidak melupakan pentingnya tugas kuliah, dan juga ketika saya bekerja, saya juga tidak melupakan apa itu tugas utama dari pekerjaan saya. Sedikit sekilas, Ya, Pak Eri. baik. Terima kasih, Pak Edi. Ya. Sama, Pak Eri. Ya, saudara yang terkasih di dalam pengharapan, bahwa seorang olahragawan tuh tadi Pak Edi sampaikan ada proses. Ya, harus dalam perjuangan, bahkan waktu, tenaga, bahkan tadi dibilang juga keuangan. Ya, bahkan juga tadi beliau sempat cedera, hampir putus asa. Jadi saudara, olahraga itu berguna untuk saat ini. Tetapi kalau berbicara hal ibadah, hal rohani, itu berguna untuk hari ini dan juga untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu harus ada keseimbangan. Secara fisik perlu dilatih, kerohanian juga perlu dilatih. Tadi Pak Adi sampaikan juga sambil bekerja, mengurus keluarga, tapi tidak lupa tetap ada latihan. Dalam hidup ini, kalau ingin sukses, ingin berhasil, harus berjuang. Ya, perjuangan itu penting. Anak-anak muda harus berjuang. Olahraga itu juga sangat penting. Tapi olahraga rohani juga sangat penting. Tetap semangat, hidup dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.